Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Advent yang pertama. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 28, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 36. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan bacaan ini, kita memulai tahun Lukas. Karena Injilnya menyediakan bacaan untuk hampir semua hari Minggu dalam tahun liturgi yang dimulai hari ini, yakni tahun liturgi C. Kita mulai dari akhir, karena Lukas melihat kehancuran Yerusalem sebagai simbol dan gambaran awal dari pembebasan terakhir pada kedatangan Kristus. Kengerian hari ini yang dilukiskan diwakili oleh gangguan kosmik, runtuhnya semua yang kita anggap paling stabil dan dapat kita andalkan, letusan gunung berapi, lautan, dan runtuhnya tata surya. Penjarahan Yerusalem oleh orang Romawi tentu saja merupakan momen yang menentukan dalam sejarah gereja, ketika kemungkinan gereja untuk tetap menjadi cabang Yudaisme lenyap selamanya. Dalam pengertian ini adalah sebuah pembebasan bagi gereja-gereja non-Yahudi yang untuknya Lukas menulis Injilnya. Itu juga merupakan simbol pembebasan terakhir dari jeripaya kejahatan yang melibatkan manusia dan juga kemenangan terakhir Kristus. Itu adalah hari yang harus kita persiapkan dengan seluruh hidup kita, karena wahyu tidak memberi kita petunjuk kapan itu akan terjadi. Satu-satunya petunjuk adalah gambaran tentang tiba-tiba yang tak terduga, seperti perangkap yang dipasang, atau pencuri di malam hari, atau rasa sakit bersalin yang menimpa seorang ibu hamil. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu pertama masa Advent ini, gereja mengundang kita untuk menantikan kedatangan Kristus. Di dalam Injil hari ini dikatakan bahwa hari kedatangan Tuhan itu akan disertai dengan tanda-tanda yang menakutkan. Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang dan bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Hari kedatangan Tuhan itu ditandai dengan krisis yang hebat. Orang akan mati karena ketakutan, karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini sebagai kuasa-kuasa langit yang tergoncang. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, krisis seperti ini sedang terjadi dewasa ini. Perang terjadi di berbagai belahan bumi, kerusuhan terjadi di mana-mana, ada bencana alam yang dahsyat, ada kecelakaan di sana-sini. Semua itu seolah-olah menunjukkan bahwa dunia akan berakhir. Namun Injil hari ini tidak sama sekali mengatakan bahwa krisis akan menandai bahwa dunia akan berakhir. Sebaliknya, Injil hanya berbicara bahwa kalau ada tanda-tanda seperti itu terjadi, maka angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Itu berarti bahwa ketika mengalami krisis, kesulitan, kebingungan, kecemasan dan ketakutan, Tuhan akan hadir di tengah kita untuk mendampingi kita. Kita sudah diperingati dan kata-kata Kristus yang telah kita dengar dalam Injil hari ini haruslah menyadarkan kita supaya kita berani menghadapi hidup dan kematian kita. Tuhan tidak meminta kita untuk menganggap rendah dunia dan hidup ini, melainkan Dia meminta kita untuk memandang dunia ini sebagai satu masa transisi atau peralihan dalam tempat tinggal yang kekal. Bila kita tiap hari menilai hidup kita,
maka kita tidak perlu takut menghidupi pengadilan terakhir. Bila kita setia pada panggilan Kristiani, akhir hidup kita di dunia ini akan menjadi awal hidup kita yang sebenarnya. Amin.